dahulu orang-orang jahiliyah itu mereka beriktikad, berkeyakinan bila bulan ini hujan, bulan ini hujan, nah itu kada boleh hujan. Seolah-olah kita manuhanakan bulan, yang menghujanakan lain Allah. Misal ya Allah, ya asal jangan diiktikadkan aja dalam hati. Kalau kebiasaan dia bulan ini biasanya musim hujan, itu kan ada masalah kalau kebiasaan ya kalau. Tapi amunnya sampai tertanam tak iktikad di dalam hati, bilanya bulan Desember hujan ya, orang pastilah pasti ya. Nah ini kada boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'alima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu an fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib. Berkata Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya at-targhibu, ini adalah anjuran fi sholatil istisqa, di dalam melaksanakan sholat istisqa. Sholat istisqa ini adalah sholat minta hujan, istisqa minta hujan. Nah, jadi di dalam sholat itu ada sembahyang wajib aja, ada juga sholat itu yang minta hujan, karena ada kaifiat atau cara-caranya kan ada dijelaskan. Intinya kita tahu istisqa ini adalah sholat minta hujan. Wal kusuf, dan sholat gerhana, kan ada juga dijelaskan sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini sunnah hukumnya lah, sunnah. Lawas kada hujan seumpamanya, lawas. Nah, kamarau panjang, sunnah sholat istisqa. Atau misalnya terjadi gerhana, ya kah, gerhana amunnya malam kan bulan, bilanya siang matahari. Nah, sunnah kita sholat juga, sunnah sholat. Wa tarhibu min qaulil insan mutirna binau'i kadza wa kadza, dan ancaman daripada ucapan mutirna binau'i kadza wa kadza, kami dihujani dengan bulan ini. Maksudnya dahulu orang-orang jahiliyah itu mereka beriktikad, berkeyakinan bila bulan ini hujan, bulan ini hujan,
Nah itu kada boleh juga. Seolah-olah kita manuhanakan bulan, yang mengujanakan lain Allah. Misal ya Allah, ya asal jangan dietikatakan aja dalam hati. Kalau kebiasaan aja bulan ini biasanya musim hujan, itu kan ada masalah. Kalau kebiasaan, ya Allah. Tapi amunnya sampai tertanam tak etikat di dalam hati, biarnya bulan Desember hujan ya. Orang pastilah pasti ya. Nah ini kada boleh. Hukumnya kada boleh. Wa tarhib min qaulil insan mutirna binaui kadza wa kadza. Ancaman bagi orang yang mengatakan kami diberikan hujan bulan ini. Maksudnya berkeyakinan, beretikat bahwasanya bila bulan ini hujan itu kada boleh. Kalau kebiasaan kan ada masalah. Kalau kebiasaan tetap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya bulan Desember tuh musim hujan, Bang. Cuma tetapi Allah Subhanahu wa taala aja yang memberi hujan, bukan bulan lain. Bisa juga bulan Desember itu kada hujan. Nya Allah yang ampun kehendak. Nah, mutirna binaui kadza wa kadza itu kada boleh. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Faqultu, maka aku kata, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghaffara. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas kalian midrara, hujan yang deras. Surah Nuh ayat 10-11. Faqul tastaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Tuhan kalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan atas kalian. Nah, artinya tatkala kita mempunyai hajat, hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai minta hujan pun kita dianjurkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil salat istisqa, ya kah? Dalil. Adakah dalil salat istisqa aja? Ada. Ini nah dalilnya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis sama 'alaikum midrara, yang mana Allah yang menurunkan hujan. Jadi kita menghendak hujan, minta kepada Allah. Nah, di sini kalimatnya minta ampun lah. Karena memang ya kalau dengan istighfar, dengan minta ampun tuh hajat kita dikabulkan. Inya bala, musibah, bencana, apapun bentuknya itu disebabkan dosa. Kada mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala, bencana itu kalau nya kada apa-apa, pasti ada sebabnya. Apa sebabnya? Faktor utamanya dosa. Allah Subhanahu wa taala hendak menghilangkan dosa kita, nah lalu dijulungi bala. Nah, corona 2 tahun. Ya kalau corona 2 tahun, mungkin lalu orang batutup ya Allah, yang asalnya terbuka pakaiannya gara-gara diserang corona. Nah, buudu rajin. Kebersihan dijaga. Ya kah? Nah, kemudian yang babinian yang asalnya kada terbuka nih lalu tertutup, kada wani sembarangan keluar nih. Nah, ini hikmah daripada corona, ya kah? Jadi Allah Subhanahu wa taala mun kada kuturunakan corona marajalela nih makhluk nih. Kuturunakan corona. Nah, jadi faktor utama bala musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tuh gara-gara dosa. Nah, makanya termasuk kemarau panjang. Nah, gara-gara dosa. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari atas langit. Itu Allah. Makanya istaghfiru rabbakum, kita dianjurkan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalanya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, nah Allah turunkan hujan. Ada pianlah salah satu habaib ini tatkala diminta oleh murid-murid beliau amaliyah.
Seikung datang, ya Allah Habib, ulun minta amalan supaya rajaki lancar. Jasidin baca istighfar. Habib, ulun minta supaya diangkat daripada penyakit bala musibah. Jasidin baca istighfar. Habib, ulun banyak beisian hutang. Banyak beisian hutang. Kalau sebenarnya kada terbayari, adakah amaliyahnya? Jasidin banyak baca istighfar. Lalu setiap orang datang minta amalan pasti istighfar jawabannya. Lalu ada murid-murid sidin nih. Salah satu murid sidin itu bertanya, Habib kenapa pian ini jadinya bila ada orang minta amaliyah pasti istighfar yang pian suruh? Apa sebab? Aja sidin tadi. Sebab hajat kada takabul, bala musibah datang bertubi-tubi, masalah problem datang kada sing ampihan, itu faktor utamanya dosa. Makanya aku anjurkan untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala hilangkan dosanya. Tatkala dosa itu hilang, masalah pun hilang. Nah, jadi istighfar ini luar biasa juga, Bian. Istighfar itu kan artinya minta ampun. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Bagus, Bian mengamalihakan istighfar nih. Ada Bian lah penjual roti ini ya ngarannya penjual roti bejajak kasana kamari. Singkat cerita, ini penjual roti ini kamalaman bulik, ngaran kamalaman bulik. Ngaran zaman bahari itu kadang kayak gitu, ini banyak lampu lanter, lampu jalanan banyak tarang ya. Kalau mun bahari itu menggunakan bulan aja, mun bulan tarang, mun bulan kadap bingung mencari jalan. Nah, jadi singkat cerita nih, penjual roti ini kamalaman sidin berjual roti bejajak kamalaman, hendak boleh ke rumah jalan kadap singgah ke masjid. Ya rencana malam di masjid mahadang hari siang, mahadang jalan tarang nih, singgah ke masjid, goreng sidin di masjid. Sekalinya diusir oleh marbot masjid, kaum masjid. Ujar kaum masjid, ujar marbot masjid, wahai tukang roti, bapak pin di sini, ku anak bamalam, jangan bamalam di sini, regat masjid. Diusir, ya kah? Si tukang roti ini diusir, dilempar apa ngarannya barang-barangnya keluar masjid. Tiba-tiba apa ngarannya ada apa ngarannya bukan tukang roti, Imam Ahmad bin Hambal berdakwah, bukan tukang roti kisahnya, tapi terpaling. Imam Ahmad bin Hambal pernah pada suatu berdakwah, beliau di suatu kampung yang jauh. Ya sekalinya hendak balik ke rumah kakadapan. Imam Ahmad bin Hambal nih hendak balik ke rumah kakadapan, lalu sidin bamalam di salah satu masjid yang dekat di kampung itu tuh. Ya kah? Bamalam sedih di masjid. Sekalinya di masjid itu diusir orang ini kada tahu bahwasanya ini adalah ulama besar Imam Ahmad bin Hambal, kada tahu. Kada tahu. Jadi guringnya yang 4 guring situ hanya bebaya takalap digarak oleh marbot masjid. Wahai fulan, bapak ikam di sini orang tua, bahasanya tuh yang lana. Ujar Imam Ahmad bin Hambal, aku hendak bamalam di masjid. Ujar si marbot masjid, kada boleh bamalam di masjid, kada boleh guring di masjid. Keluar bian. Lalu diusirlah Imam Ahmad bin Hambal, sehingga dilempar barang-barang Ahmad bin Hambal daripada masjid. Ketika itu lalu tetamu tukang roti ini kada tahu juga ini Imam Ahmad bin Hambal, kada ada yang tahunya, kaum kada tahu, ini ulama besar. Tukang roti kada tahu juga. Lalu betakon nih tukang roti ini melihat Imam Ahmad bin Hambal diusir oleh si marbot masjid. Betakon nih tukang roti ini, wahai fulan, bapak pian di sini. Ujar Imam Ahmad bin Hambal, aku datang dari kampung sebelah, hendak boleh ke rumah, harinya kadap, bulan kada tarang lagi, harinya kadap, ya lampu jalanan kada ada ya Allah, harinya kadap, aku kada tahu jalan menuju rumah, sehingga aku memutuskan bamalam di masjid. Sakanya diusir oleh marbot masjid tadi. Ujar tukang roti, mun itu kisahnya, ayo pian ke rumah ulun aja bamalam. Memang kada boleh di masjid kami ini, kada boleh bamalam. Ya mungkin takutan apa ngarannya rigat atau napa, kada boleh di masjid kami ini bamalam. Ayo pen bamalam di rumah ulun aja. Bamalam di rumah tukang roti tadi. Ketika mulai masjid sampai ke rumah,
si tukang roti ini baca istighfar aja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi Ahmad bin Hambal ini mulai memperhatikan nih muntung penjual roti ini istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Pokoknya bilanya kada bapandir kada bampe istighfar nih. Bilanya bapandir hanya sidin mampe istighfar. Namanya mamandiri Ahmad bin Hambal hanya ampeh muntung sini istighfar. Bilanya kada bapandiran istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai ke rumah istighfar aja dibaca. Bapandiran pulang nah, ya kah? Ada kenalan lagi nih. Silakan pian goreng di sini, ini tempat tidur pian. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ulun hendak belah roti karena isuk pagi hendak bajulan roti. Nah, maulah roti itu hendak istighfar sidin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di pagi harinya nih Ahmad bin Hambal penasaran. Pian nih tukang roti, tapi masya Allah istighfar mulai ketemu sampai ini nak istighfar terus, bahkan ini muntung pian membaca istighfar. Ulun batakon lawan pian jar Ahmad bin Hambal nih, wahai tukang roti, ini selama pian baca istighfar apa yang pian dapatkan? Padahal banyak amaliyah lain, ada salawat, ada tasbih, ada Quran, banyak amaliyah yang lain, ya kah? Banyak bacaan yang lain tuh banyak. Kenapa jadi baca istighfar? Nah ulun batakon lawan pian mulai ketemu nih lah sampai ini yang ulun dengar daripada mulut pian istighfar aja. Nah ulun batakon selama pian membaca istighfar apa yang pian dapatkan? Lalu ujar tukang roti, wahai Imam Ahmad bin Hambal, apa yang aku inginkan selalu diijabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakal istighfar nih nah. Aku banyak beisian mobil, aku banyak beisian rumah, tuh rumahku ganal kayak istana, ini gara-gara istighfar. Bahkan ujar si tukang roti, wahai nya kan tahu Imam Ahmad bin Hambal nih. Bahkan belum lagi ulun meminta, hanya bergeretek hati hendak ini langsung kabul. Saking hebatnya nih istighfar nih, semua keinginan ulun dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ulun meminta, menengadahkan tangan, belum lagi berdoa, hanya bergeretek hati langsung kabul. Ini berkat istighfar. Cuma sebuting lagi jar tukang roti yang belum kabul aja lagi. Ulun padahal ulun meminta kepada Allah, ya Allah, ulun hendak batamuan lawan imam yang besar, ulama yang besar, orang soleh yang ada di kampung Sabalah, ngarannya Imam Ahmad bin Hambal. Takajut Imam Ahmad bin Hambal itu aku di sini. Ini ada bekanalan lagi. Ini ada tahu lagi. Dikira tukang roti, Imam Ahmad bin Hambal ini orang biasa aja. Sekalinya jar Imam Ahmad bin Hambal, wahai tukang roti, semua permintaan engkau sudah Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Yang ikam pinta, ya Allah, aku hendak bertamun orang soleh, imam besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal di kampung Sebelah, itu ulun. Ujar Imam Ahmad bin Hambal, oh ini gara-gara doa ikam, ujar si Ahmad bin Hambal, wahai tukang roti, gara-gara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa ikam. Malam tadi aku diusir dari masjid, dilempar oleh marbot masjid sehingga betamulan ikam gara-gara doa yang ikam panjatkan. Langsung maragap, menangis tukang roti tadi. Masya Allah Jasidin, dengan sampai saat ini nah aku kada hendak lapas daripada membaca istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar ini baik pian. Ya mengabulkan hajat. Ya pokoknya faktor utama hajat kada dikabulkan. Faktor utama bala musibah datangan, masalah datangan, pikiran kada nyaman, ya kah? Sumpah apapun yang kada nyaman itu faktor utamanya gara-gara dosa. Makanya faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka hendaklah kalian baca istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari atas langit kepada kalian hujan yang sangat deras. Nah, termasuk ya kalau salat istisqa, lawas kemarau. Kan ada nyamannya melawas kemarau. Ada nyaman bian kemarau. Ya, banyu karing. Ya kah? Tapi mungkin kita di Banjar nih jarang bang lah. Banyu karing tuh jarang mana. Paling kamara tuh rajin banyu masam di banyu tuh rajin ya Allah. Masin masam aja. Banyu masin. Nah, jadi salat istisqa ini dalilnya ya Allah, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Maka aku kata istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kana ghafara, Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari atas langit kepada kalian hujan yang sangat deras. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an, mutabaddilan, mutakhasyian, mutarassilan, mutadarrian, fa shalla rakaataini kama yusalli fil 'id, lam yakhtub khutbatakum hadhihi, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya mutawadhi'an, dalam keadaan tawadhu. Ya mungkin sidin maksud tawadhu ini merendah diri lah. Mungkin sidin dari rumah, sidin ba'amaliyah, keluar tuh lalu masih ada lagi rasa-rasa takutan oleh Allah Ta'ala, lalu merasa tawadhu, rendah diri. Ini kan bilanya orang tawadhu itu kan merasa seorang ini kada harat, Allah yang harat. Kalaunya orang tuh merasa dirinya yang harat, lalu mutakabir, sombong jadinya. Inya merasa inya yang harat, inya ampun kisah. Yang kuat inya, yang pintar inya. Ini kada mau tawadhu. Nah, yang apa ngarannya, yang pintar inya, yang sugih inya, yang baisin kekuasaan inya, ini kada mau orang ni tawadhu kalau nya merasa nang kayak itu. Tapi kalau orang ni merasa yang pintar Allah, yang alim Allah, yang sugih Allah, yang bisi jabatan Allah, yang bisi harta Allah, yang kuat Allah, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya mutawadhi'an, jadi tawadhu'nya. Kada mau nya itu tinggi pandiran, dah mau. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nya mempunyai itu, tapi nya merasa ini pinjaman. Ya lah, ini pinjaman, kesehatan pinjaman dari Allah. Kan suatu saat kena kada sehat lagi kita. Kawa berjalan pinjaman dari Allah, kawa bapandir pinjaman dari Allah, kawa melihat, kawa mendengar, kawa bergerak, kawa segalanya, ini semuanya pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang nih merasa semuanya ini pinjaman dari Allah, lalu tawadhu. Nah maunya mutakabir, merasa baisian kisah, jar guru itu ada mau. Ini kan bilangnya orang sombong tuh karena baisian kisah. Alim, wah, ini merasanya alim. Nah lalu sombong. Pokoknya jinya bilangnya lain aku yang babacaan, salah berataan. Ini merasa alim, ya kah? Nah, bilanya lain aku yang babacaan, salah berataan. Bilanya aku yang membacanya bujur. Nah ini ngarannya sombong. Ini kada merasa bahwasanya ilmu yang ada di dirinya itu pinjaman dari Allah, ampun Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tuh banyak bisingaran ya, kalau 99 Asmaul Husna nih, 99 ya kalau. Itu sifat-sifat Allah taala. Allah taala berataan Al-Alim, ya kah? Apalagi banyak Al-Ghani, Al-Alim orang yang bisi ilmu, Al-Ghani orang yang baisian kasugihan, ya kah? Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari keluar dari rumahnya mutawadhi'an, merendah diri. Mungkin beliau habis dari rumah itu mungkin sidin beramal, beribadah, lalu masih ada lagi rasa-rasa apa aja orang tuh ketika beramal, beribadah tuh masih terasa lagi suasana hati beramaliyah tuh. Kita kan beramaliyah ini kan ibadah atau kan dari bawah ke atas kalau lah. Ya kalau ibadah menyembah tuh dari bawah ke atas. Artinya ada yang disembah, ada yang diutamakan, ada yang diagungkan, ada yang dimuliakan. Beribadah ngarannya ya kalau. Kayak kita sembahyang tadi. Kayak kita sembahyang itu menyembah Allah. Artinya ada yang dimuliakan, ada yang disembah. Bukan kita merasa menyembah diri kita, bukan kita yang harat, tapi kita mengembalikan semua kehebatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad SAW tatkala keluar dari rumahnya, rasa-rasa itu masih kelihatan lagi.
Kharajan Nabi mutawadian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya mutawadian, masih terasa tawadu, rasa-rasa tawadu, merendah dirinya itu masih terasa lagi. Nah. Mutabaddilan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keluar rumah dalam keadaan memakai pakaian rapi, iya kah? Pakaian rapi, sidin. Mutakhasyian, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah itu dalam keadaan al-khusyuk, tenang, tentram, ya itu deh, merasa disertai hati ini rasa takutan lawan Allah Subhanahu wa taala keluar. Fasallar rak'atain kama yusalli fil id. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sholat 2 rakaat sebagaimana sholat hari raya. Nah, kayak sholat hari raya. Berarti kayak sholat hari raya itu berarti ya takbirnya beda ya, kalau bertambah ya kalau takbirnya. Nah, kayak takbir hari raya Bang ya, Pak. Allahu akbar, takbir ihram ya kalau. Kemudian pulang takbir anwaya lagi. Kayak sholat hari raya. Kemudian pas sholat atin kama yusalli fil id lam yaktub khutbatukum hadih. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belum khutbah lagi, belum. Ya kan, apa ngarannya, salat istisqa itu khutbah. Tapi di sini lam yaktub khutbatakum hadih. Belum khutbah lagi di saat itu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, belum disyariatkan masalah khutbah maksudnya ya Allah. Karena kan memang seperti itu. Agama Islam ini kan turun berangsur-angsur. Ya Allah, kada langsung blak, kada bertahap. Nah, bertahap. Kada langsung kayak salat istisqa ya Allah. Sebelumnya kada tahu salat istisqa. Kayak salat gerhana sebelumnya. Nah, ada apa ngarannya, bertahap-tahap Nabi Muhammad memberikan pemahaman. Mun langsung ibaratnya blak langsung istisqa, salat tiba-tiba salat nih, kemudian pulang mau khutbah nah kayak biasanya tahajud apa ngarannya, orang Islam sahabat tahajud. Kenapa jadi Nabi Muhammad jadi mau khutbah sih Den? Jumat kada. Nah, jadi tunggal gamatan berangsur-angsur ya Allah. Agama itu turun, pelajar dakwah Nabi Muhammad itu tunggal gamatan sidin. Bahasanya bilangnya makan tuh tunggal suapan, ada langsung disulung sapiringan langsung tuh ada. Jadi supaya nyaman memahaminya tuh nah. Nah, jadi Nabi Muhammad keluar dari rumah dalam keadaan rendah diri, tawadhu, ya kah? Dalam keadaan khusyuk, rasa-rasa takut lawan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pulang fasolar rakaat, yang tiba-tiba Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat kama yusalli fil id, seperti sholat hari raya. Caranya nangkai sholat hari raya ya Allah. Lam yaktub khutbatukum hadih, masih belum lagi sidin khutbah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala in kasyafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim faqala nas in kasafati syams limauti Ibrahim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifan limauti ahad wala li hayatihi fa idza ra'aitumuhuma fad'ullah wa sallu hatta yankashifa ma bikum, muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Pada suatu hari ujar Mughirah bin Syu'bah itu terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah nih. Terjadi gerhana matahari tatkala anaknya Nabi Muhammad meninggal, Ibrahim. Karena Nabi Muhammad di sini anak ngarani Ibrahim. Tatkala Ibrahim itu meninggal, itu matahari terjadi gerhana matahari. Kemudian orang-orang di saat itu tuh bakuriakan wah hebatnya ajar. Putra Nabi Muhammad, anaknya Nabi Muhammad meninggal, gerhana matahari terjadi. In kasafati syams limauti Ibrahim.
Gara-gara Ibrahim anak Nabi Muhammad meninggal, gerhana terjadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jar Nabi Muhammad nih, inna syamsa wal qamar ayatan. Itu matahari dan bulan itu salah satu tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. La yankashifan li mauti ahad wala li hayatih. Mereka menjadi gerhana, entah gerhana bulan atau gerhana matahari. Menjadi gerhana bukan dengan sebab ada mati seseorang. Kalau pang bilangnya mati anu gerhana. Bilangnya mati gara-gara Ibrahim meninggal, gara-gara Ibrahim wafat terjadi gerhana. Itu kan ada hubungannya Jisidin. Fa idza ra'aitumuhuma, apabila kalian melihat kejadian yang seperti ini, maksudnya gerhana, fad'ullah wa sallu, maka hendaklah kalian meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian salat hatta yankashifa ma bikum, sampai hilang gerhana itu. Nah ini dalil ya kah salat gerhana, ya kah dalil. Jadi kalau pang jangan di fenomena gerhana ini jangan disangkut pautkan lawan yang lain. Gerhana aja hari kiamat buhannya aja, ada hubungannya kiamat lawan gerhana. Gerhana buhannya aja ini bagus kita amalan balampahan sugih gitu, bagus aja balampahan sugih waktu gerhana. Ada hubungannya ya kak, ada hubungan jar Nabi Muhammad, ada hubungannya ya kak. Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, gerhana itu salah satu kebesaran Allah. Allah Ta'ala menampakkan ajar Allah Ta'ala. Nah gerhana, aku kawa maulah gerhana matahari, aku kawa maulah gerhana bulan. Ini kan kada kawa manusia maulah, tapi ku kawa ajar Allah Ta'ala. Ini kebesaran Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Nah bilanya kita melihat itu, fa idza ra'aitumuhuma fad'ullah wa sallu, maka hendaklah kita berdoa, meminta kepada Allah, minta ampun aja dulu, yang nyata dulu ya Allah, minta ampun kepada Allah, wasallu, dan hendaklah kalian salat hatta yankashifa ma bikum, sampai hilang itu. Sampai hilang. Masalah salat istisqa tadilah. Salat istisqa itu nang kayak salat hari raya. 7 takbir ya Allah rakaat pertama. Rakaat kedua 5 kali takbir. Ya Allah. Rakaat pertama salat hari raya itu loh, rakaat pertama 7 kali takbirnya, rakaat kedua 5 kali. Nah, suratnya biasanya surat Qaf lawan Iqtarabati sama surah atau surah Al-A'la atau surah Al-Ghasyiyah, makanya sama yang Jumat rajan. Lawan pulanglah ketika sebelum kita melaksanakan sholat istisqa itu dianjurkan puasa 3 hari dahulu. Misalnya kemarau panjang, pengumuman dulu tuh, insya Allah 3 hari lagi kita akan melaksanakan sholat istisqa. Jadi dianjurkan mulai hari ini kita berpuasaan, dianjurkan enggak itu? Dan dianjurkan juga sholat istisqa ini dilaksanakannya di tempat yang terbuka. Kada di dalam masjid atau kada di lapangan, kan minta hujan supaya langsung matahari itu nah di tempat yang terbuka ya kan, di sohro itu ya padang, di padang tempat terbuka lah. Lawan pulang ketika sholat istisqa itu dianjurkan kita jangan berpakaian talalu terlalu rapi, jangan pakaian yang biasa ya, pakaian yang biasa ya, bahasa ulun banglah pakaian yang memberi maras, cuma jangan ngerab-rabit sembahyang nak berabit jurang napa jar guru jopang bilangnya sembahyang istisqa pakaian itu jangan terlalu bagus. Maksud jangan terlalu bagus tuh ya jangan yang berabit ya. Kalau kita sembahyang Jumat kan dianjurkan berhias-hias ya lah, bersetrika ya kalau pakaian seraba putih, baharum-harum, itu sembahyang Jumat lah. Nah sembahyang istisqa tuh beda lagi. Sembahyang istisqa tuh kayak apa ya lah, membahasakan ya sakira minta maras lawan Tuhan ya Pak, kan lawas kamarau hendak hujan ya, hendak ban hujan. Nah jadi ketika kita melaksanakan sholat istisqa itu jangan yang terlalu ya apa ya lah, jangan terlalu nicis, kadang kayak hari Jumat kada paham aja tuh pian memahaminya.
dianjurkan juga lah kekanakan, ya lah, kekanakan umpat-umpatan dianjurkan juga. Bahkan lah bukan kekanakan aja, binatang-binatang ternak terus disuruh membawa. Nah, yang bisian ayam bawa ayamnya. Ya kan beretan perlu ya, kalau memang kehidupan nih mau kada ada banyu orang bisa mati. Kada ada banyu bisa mati pian. Makanya seberetan dikeluarkan. Ibaratnya kakanak dibawai juga, orang tua yang batongkat yang umpat juga salat istisqa biar sekadar hadir. Bahkan binatang dianjurkan dia membawa. Caranya nih ya, kalau caranya nah kayak itu. Jadi modal kita tuh minta maras selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat 2 rakaat hanya khutbah. Khutbah. Itu disebutkanlah ajaran Nabi Muhammad, laula syababun khusya wa bahaim rutta wa syuyukhun rukka wa atfalun rudda la subba alaikumul adab sobba. Jikalau di dunia ini tidak ada pemuda yang khusya, yang merasakan takut kepada Allah, wa bahaim rutta, dan binatang-binatang, wa syuyukhun rukka, dan orang-orang tua yang suka beramal beribadah, wa atfalun rudda, dan kanak-kanak yang masih menyusu, la subba alaikumul adab sobba. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak pikir panjang untuk menurunkan adab di tempat itu. Nah, jadilah nang kayak pemuda-pemuda yang di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, kemudian pulang binatang-binatang ya kah yang berkeliaran, kemudian pulang orang-orang tua yang beramal beribadah, dan kanak-kanak yang masih menyusu, itu sebujurnya adalah penyebab rahmat Allah, kasih sayang Allah. Amun kadadayanya itu ya Allah Ta'ala nih hancurkan aja sudah. Kada lagi yang dipandang. Pemuda yang paamal paibadah kadada, orang tua yang takutan lawan Allah Ta'ala kadada juga, kemudian kakanakan yang masih menyusu tuh kadada kan kada berdosa tuh. Amun kadada bubuhan gitu, maka la subba alaikumul adab sobba. Allah Subhanahu wa taala turunkan adab, kada berpikir panjang. Ini ya Allah, memang kita ini terkadang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab orang-orang lemah. Hal turzakuna wa tunsaruna ila bidu'afaikum. Ya memang terkadang kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebab ada orang-orang lemah di dalamnya. Yang mungkin kita ibaratnya nyaman nih, gara-gara kita ketujuh menolongi orang lemah, makanya kita nyaman. Makanya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bidu'afaikum, dengan sebab orang-orang lemah yang kalian tolong. Nah, makanya jangan pelit untuk menolong orang. Wa indal Bukhari wa sallu hatta tanjaliyas syamsu wa laisa indal Muslim in kasyafati syamsu li mauti Ibrahim. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadiniyah wa ala manawabi salafun salih ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.